Di dunia ini, dunia yang telah kita sadari adalah hanya matriks dikendalikan oleh suatu algoritma, dan salah satu algoritmanya itu adalah MBTI. Jadi kita bisa sebut itu adalah MBTI algorithm. Biasanya kan manusia itu kalau butuh apa, kepribadian atau mau tahu tentang karir, tentang asmara atau pertemanan dari zodiak. Tapi padahal zodiak itu kan nggak ada unsur saintifiknya. Ya terlalu random kalau lahir di suatu momen saat sesuatu bintang yang tersusun dalam suatu susunan itu bisa menentukan kepribadian seseorang atau takdir seseorang, kan terlalu random gitu kan. Nggak ada dasarnya lah. Jadi ini ada yang lebih saintifik lah, namanya MBTI. Itu singkatannya Myers-Briggs Type Indicator. Itu adalah indikator kepribadian yang dikembangkan oleh pasangan ibu dan anak, putrinya itu si Catherine Cook Briggs dan putrinya itu Isabel Briggs Myers, dikembangkan saat Perang Dunia Kedua. Jadi pas Perang Dunia Kedua itu kan para perempuan, wanita gitu kan butuh masuk dunia kerja di bidang industri. Untuk menentukan posisi yang cocok sama wanita-wanita itu yang dalam pekerjaannya, itulah dipakai MBTI ini, tapi indikator ini. Kan ini dikembangkan dia sebelumnya itu mereka mengembangkan dari preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung pas tahun 1921. Jadi unsur-unsurnya itu dikembangkan sama ibu dan anak Briggs Myers ini. Jadi ini type indikatornya gimana sih? Dalam MBTI ini indikator itu ada 4 dan masing-masing indikator itu ada 2 unsur. Jadi totalnya 8 unsur lah. Jadi indikator pertama itu introvert dan extrovert. Singkatannya itu I dan E. Ini pronounce-nya pakai Inggris saja ya. Maksudnya I itu E, I itu I. Setelah sebenarnya udah tahu kan perbedaan introvert dan extrovert, yang itu tentang cara orang mendapatkan energi sendirian atau pas lagi sama manusia, sama orang-orang. Jadi ini menentukan lah pekerjaannya cocok kemana. Kayak misalnya kalau extrovert kan dapat energi kan dari ketemu orang-orang. Jadi cocok itu kayak itu pekerjaan kasir, guru, customer service atau gitulah. Kalau introvert lah itulah sendiri kan, kayak ilmuwan lah kan, butuh sendiri, butuh konsentrasi, programmer. Terus indikator kedua sensing dan intuition, singkatan itu S dan N. Jadi ini apa sih bedanya? Kalau misalnya sensing ini seorang yang dapat informasi dari panca indera mereka. Kalau misalnya yang intuition itu N itu dari indera keenamnya, bisa ilham, intuisi, khayalan atau gitu kan. Jadi ini bedanya kayak gini. Misalnya kalau ada seseorang di dalam ruangan, kalau si orang sensing ini mikirinnya mendapatkan informasi, oh ruangan ini warnanya catnya hijau, ada jendelanya 3, suhunya 20 derajat, luasnya 6 kali 5 gitu. Kalau orang N ini intuition mikirnya lain-lain. Pas di ruangan itu mikirnya di gimana kalau ruangan ini di masa depan ya, apa bentuknya aluminium atau luasnya lebih dari ini, atau pas di masa lalu ini masih kayu-kayu, masih hutan atau gitu kan. Intinya gini, kalau orang sensing ini lebih mikirin saat sekarang. Kalau intuition ini mikirnya ke dunia yang lain, entah masa depan atau masa lalu atau isekai, dunia luar lah. Ibarat kayak orang udah keluar dari matrix itulah gitu. Kalau orang sensing ini cocok dia pekerja yang butuh kekuatan gitu. Misalnya kayak tukang masak, atau pasti itu kan pas lagi masak kan butuhnya mikirin sekarang aja, aku mesti masak dengan menu kayak gini. Ya itulah, nggak usah mikirin yang lain, mikirin kayak gitu aja. Atau mekanik butuh konsentrasi untuk saat itu aja, nanti salah gitu. Kalau intuition ini NIT ya itulah mikirin jangka panjang ke depan. Jadi kayak misalnya kayak orang CEO mikirin gimana perusahaan itu jangka panjang ke depan, atau ilmuwan ya mikirin lah suatu hal yang baru untuk menemukan yang baru. Nah, dan selanjutnya ini indikator ketiga, thinking dan feeling. Inisialnya itu T dan F. Kalau orang thinking ini lebih rasional lah, mengambil keputusan dengan secara rasional. Kalau orang feeling inilah pakai empati lah, perasaan. Jadi cocoknya ini kalau thinking ini ya prajurit. Di perang kan salah musuh ini kan mesti dibunuh gitu. Jadi orang thinking ini itulah pakai pikiran rasional. Kalau orang feeling ini itu pakai perasaan, empati. Itu ya cocoknya kayak apa, pekerjaan guru anak TK kan nggak bisa marah-marah, pakai perasaan, suster atau psikolog, psikiater lah, atau terapis. Itulah butuh perasaan. Terus juga ini indikator yang keempat untuk menentukan pola hidupnya itu judging dan perceiving. Itu pakai inisialnya itu J dan P. Bedanya itu kalau judging ini lebih akan judging itu memutuskan itu ya, tapi itu ciri-ciri itu terencana, terjadwal. Kalau perceiving ini ya dia lebih fleksibel orangnya, siap siaga. Jadi kalau misalnya di pekerjaan itu judging karyawan yang itu butuh terjadwal, bekerja sesuai jam kerja. Kalau perceiving ini sibel gitu, siap siaga. Contohnya kayak yang butuh darurat lah, kayak pemadam kebakaran, tentara jaga, polisi kan bisa kalau ada kejahatan tiba-tiba itu dibutuhkan gitu. Pemadam kebakaran itu kalau misalnya kebakaran tiba-tiba kan dibutuhkan kan segera. Atau dokter unit gawat darurat tadi kan udah tahu lah fungsi-fungsinya dibutuhkan apa sih. Jadi indikator-indikator ini menciptakan 16 tipe: ISTJ, INTJ, ISFJ, INFJ, ISTP, INTP, ISFP, INFP, INFP, ISFP, INTP,
ISTP, INFJ, ISFJ, INTJ, ISTJ. Jadi kalau misalnya kalian udah denger-dengerin tadi penjabaran TV, coba ya tebak-tebak masing-masing itu kepribadiannya gimana sih. Jadi kan aku mencoba tes ini, mencari tahu lah tipe kepribadianku gimana. Ya itu nanti kalian tesnya bisa aja di Google itu searching aja tes MBTI gratis. Jadi aku coba kan, jadi aku dapat INTJ, apa sih katakan itu introvert, intuition, thinking, judging. Jadi aku itu orang yang introvert, suka sendirian, atau intuition, ya punya indera keenamnya lah ini lah, mikir yang lain-lain, nggak mikirin saat ini aja. Thinking, jadi aku lebih pakai pikiran rasional. Terus judging, ya aku itu pakai rencana terjadwal. Sometimes apa kalau misalnya udah mentok bersosial, apa ada energi sosialnya lah, jadi nggak bisa bersosial terus-terusan. Kadang-kadang butuh sendirian. Dan intuition itu juga aku suka mikirin yang lain-lain. Baca-baca sih mikirin Indonesia gimana ke depan, atau mikirin teknologi di masa depan. Terus juga thinking aku juga kadang-kadang suka kejam sama orang ya, tanpa mikirin perasaan. Harusnya kalau orangnya feeling gitu kan mungkin disemangatin aja, kamu bisa. Kalau judging ini setiap hari punya itu to-do list, jadi aku punya jadwal sendiri. Pengeluaran pun aku juga catat gitu. Setiap beli sesuatu aku langsung catat pengeluarannya berapa. Keuntungan MBTI ini, kalian punya role model, ada role model orang-orang sukses sesuai kepribadian ini. Nanti kalian bisa searching sih di situsnya itu personalitydatabase.com. Itulah orang-orang terkenal, tokoh fiksi, tokoh nyata, dan sejarah, dan semuanya itu para orang pada voting. Ini tokoh ini kepribadiannya gimana sih, pada voting lah. Jadi kalau misalnya ingin tahu karir kalian mau gimana, ya ikutin aja role modelnya itu sesuai MBTI kalian. Dan aku itu INTJ ini yang terkenal ini Elon Musk, telah pendiri Tesla, SpaceX, Neuralink, aku foundernya PayPal. Dia kan orangnya introvertnya itu nggak terlalu suka bersosial lah, nggak banyak ngomong lah. Kalau intuitionnya itu dia mikirin masa depan, mikirin inovasi. Bisnisnya gak cuma untuk keuntungan finansial aja kan, tapi itu juga membuat inovasi dalam teknologi, atau masa PayPal kan juga termasuk inovasi lah untuk sebagai media pembayaran e-commerce itu digital. Apalagi Tesla ini telah menciptakan inovasi mobil listrik. Itu juga thinkingnya itu emang kepikiran nasional lah. Kalau judging stereotipnya itu kan juga termasuk putuskan, termasuk punya prinsip, punya rencana. Jadi ya dari dulu udah mikirin rencananya itu tentang bisnis-bisnis yang inovasi-inovasi gitulah. Terus juga, misalnya kalian dapat INTP, itu role model itu Albert Einstein, itu ilmuwan gitu. Alan Turing, rata-rata sih emang ilmuwan itu INTP. Itu kenapa? Karena itu kan intuition kan jadi itu mencari inovasi juga, menemukan penemuan baru. Pikirannya itu nggak terpaku saat sekarang aja. Terus juga introvert ini kan butuh dapat inspirasi sendiri gitu. Kalau tinggi sama feeling sih kurang mempengaruhi sih. Tapi rata-rata kalau ilmuwan itu ya emang rasional lah. Jadi kalau tentang prinsipnya ini, intuisinya melonjak itu untuk menemukan hal baru kan dia harus eksperimen. Rata-rata eksperimen itu nggak sesuai jadwal. Ya eksperimen lo terus sampai titik temunya dapat, sampai penemuan itu menemukan hasil. Nanti kalau misalnya tentang jabaran-jabaran ini nanti aja sih di episode berikutnya lah. Jadi intinya gitulah, ikutin aja role model kalian. Dan ini semua masing-masing tipe kepribadian ini nggak ada yang jelek ya. Jadi semua sama lah. Semua unsur kan punya hal yang baik gitu. Jadi jangan bilang itu ISFP bodoh atau apa, bagusan INFP atau gitulah. Karena gini ya, intinya semua unsur itu jangan akut aja. Kalau di sistem personalities.com itu tes MBTI yang paling populer lah. Skillnya itu resultnya itu ada persen-persennya. Introvertmu berapa persen, extrovertmu berapa persen gitu. Teoriku tuh unsur-unsur itu jangan lebih dari 70% karena dunia ini netral. Terus juga ini keuntungannya MBTI ini bisa dipakai untuk bersosial. Misalnya kalian ketemu orangnya itu ISFJ, extrovert, sensing, feeling, judging. Pasti dia banyak ngoceh. Sensing itu mikirin sekarang gitu lah. Feeling sensitif, berperasaan. Jadi hati-hati aja kalau mau bersosial sama dia. Jangan ngomongin konspirasi. Kenapa? Karena dia kan sensing, mikirin sekarang. Juga dipercayain dengan media-media mainstream. Apalagi kalau sensing ini pasti mikirinnya tentang kehidupan dia aja, tentang karir dia bisa makan atau enggak, keuangan dia. Jadi mikirin aja ke situ-situ, mikirin gimana cara meningkatkan karir. Yang ngomongin konspirasi elit global, ya pasti nggak nyambung. Apalagi jangan feeling juga, jangan ngedark joke, jangan insult, jangan sarkas, jangan dia sakit hati ya gitulah. Ini bukan kode ya, ini dari konten aja. Itu juga, ini kenapa aku bilang MBTI ini valid tuh karena aku ini kan INTJ. Jadi aku ada kan kawan lain nyambung ngomongannya. Pas masa dulu udah nyambung aja ngomongnya gitu. Pas sekarang ini ngetes, ya itu dekat-dekat paling INTP, INFP, ya gitulah. Unsur IN itu adalah, jadi nyambung gitu ngomong. Jadi sekarang ini aku bilang kalian buang aja, gak usah percaya lagi zodiak, percaya aja MBTI ini kan lebih saintifik. Ya dah, Salam perselisihan.